ikut, kendaraan nggak akan ikut, semuanya nggak akan ikut. Maka saya butuh teman, saya nggak mau sendirian di alam sana. Maka dia terus di sisa waktu hidupnya dia terus menghafal, dia terus berinteraksi dengan Al-Quran. Saya ada punya tetangga, subhanallah ya, ibu-ibu usianya sudah hampir 53 tahun, sudah sepuh, sudah minus, sudah plus, sudah ya. Setiap hari dia tuh selalu menghafal, setoran ke guru, coba bayangin. Ibu-ibu umur 53 tahun sudah gak jelas ininya yang penglihatannya, tapi dia masih setoran. Sehari itu minimal dia 1 ayat, setoran terus gitu. Saya tanya, Bu, ini fakta ya, ini ada tetangga ibu mertua saya tanya, Bu, ibu yang terus menghafal, dia malas kan buat kenapa-napa. Bu pengen menghafal, berkekal nanti di akhirat pengen menghafal. Kadang saya simain, kadang pas ketemu di masalah itu saya simain. Sekarang hafalannya sudah sampai juz 7, juz 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang sudah juz 7. Hari ini masih menghafal. Ya, saya sudah lama nggak nyamuk beliau ya. Tapi terakhir itu saya simak itu juz 7. Umur 58 atau 53, lupa antara 8 juga. Ya, masih menghafal Al-Quran per ayat, perkata disambung-sambung, kemudian disetorkan ke guru, bukan bapak sendiri, disetorkan ke guru. Kalau kita yang masih usia 20-an, kalau masih nggak punya giroh menghafal, rasanya gimana? Dengan ibu yang 58 tahun. Ya, jangan sampai kita tertinggal. Ya, itu. Jadi yuk semangat menghafal, semangat belajar Al-Quran, semangat terus, perbaiki terus bacaannya, perbaiki terus perbarui ilmunya, perbaiki bacaannya. Jangan pernah merasa puas, karena sampai hari ini pun saya tidak pernah merasa puas. Dan saya sangat sedih kalau dibilang Ustazah Hafizah ya, saya sedihnya Masya Allah. Kenapa? Takut saya. Takut gelar yang disematkan itu saya sangat jauh. Saya masih jauh ya, dari kepada saya nggak suka. Kenapa? Saya berangkat interaksi belajar dengan apa? Pada itu tujuan. Biar saya dipanggil seorang Hafizah tidak kan itu. Kebahagiaan tertinggi saya dengan Al-Quran Pak. Begitu Al-Quran memberi ketenangan kepada saya dan saya dekat kepada Allah, saya bertambah dekat kepada Allah. Dan Al-Quran memberikan energi kepada diri saya sudah menjadi orang yang sangat bahagia. Allah akan selesaikan masalah-masalah saya percaya. Tidak usah pakai logika sekian. Nomor 1 Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Di Al-Maidah ya, sudah cukup Allah berfirman ya, sudah cukup nikmat yang diberikan kepada kita apa? Al-Quran, Rasulullah, Al-Hadis, Islam, sudah cukup. Maka itu sudah nikmat tertinggi kita. Maka itu solusi kita. Jadikan Al-Quran itu sebagai solusi, obat, solusi, semuanya disediakan di Al-Quran. Masalah kita apapun disediakan. Mau jodoh ada di Al-Quran. Ya, hanya perlu dikaji aja. Jadi yuk, yang kita sudah dimasukkan di gerbang Allah ini, keluarganya Allah. Kita benerin niatnya. Kalau kemarinnya dari rumah masih ini itu, yuk kita luruskan. Kita bahagia, kita suka, kita bahagia, happy dengan pilihan Allah ini. Karena kita beda dengan yang lain-lain loh. Ya, kita sudah dipilih oleh Allah, sudah direngkuh oleh Allah untuk menjadi khairukum mata alam Al-Quran wa amal. Itu, ya. Itu aja. Untuk nanti bisa selesaikan jawab. Kita panjang ya, tapi pada yang mau. Baik, sesi 2 langsung nanti saja ya. Nanti sudah ya, ada jadi keluarganya Allah itu luar biasa. Ya. Baik, yang berikutnya sesi tanya jawab, langsung saya sambung aja. Silakan pertanyaan. Biasanya nanti akan ini dia, silakan. Kita memiliki niat tadi cenderung melakukan tersebut. Manusia itu memiliki naik turunnya iman gitu. Apalagi kalau biasanya KS kan jarang namanya kita main Al-Quran gitu. Terus pas waktu kita, kalau saya sibuk, biasanya tuh udah naik-naiknya tuh udah naik-naiknya udah senang sama Al-Quran.
Saya bagus ya. Saya alami. Sejak interaksi pertama dengan anak sampai selesai 37 saya alami. Rasanya gaduh-gaduh lah pokoknya ya. Sudah persiapan ngejusnya, gandengnya, haid antrian sudah menunggu 2 minggu, begitu datang haid gitu. Ya, begini. Sekali lagi, Al-Quran adalah kalam Allah ya Allah. Jadi, dia akan terus menguji. Dan ayat aja diuji loh. Iya, akan tetap diuji. Misalnya kita nggak latihan, kita akan diuji kalau presentasi ngantuk nggak? Ngantuk kan? Yeah. Ngantuk. Tapi kalau baca novel 300 halaman, ngantuk nggak? Yeah. Semalam aja kataku saudara. Ayat apa ketika cinta bertasbih saya 1 malam selesai. Itu waktu di pesantren, waktu dulu masih haid ya. Haid ada tren-tren lagi komennya apa? Ketika cinta bertasbih itu saya 1 malam gitu. 12 kayak gitu, gak ada yang ganggu gitu. Tapi kenapa membaca Quran baru belum buru-buru 5 halaman, 3 halaman sudah ngantuk, benar nggak? Yeah. Iya. Diuji, dia tuh mulia, bukan bacaan biasa. Pasti akan diuji, pasti akan diuji. Diuji itulah posisi. Jangan melihat ngantuknya, jangan melihat malasnya, jangan melihat capeknya. Tapi lihatlah bahwa itu tuh ujian. Ujian buat kita satu, bersabar. Yang kedua, di balik ujian pasti ada hikmah. Apa hikmahnya? Kalau kita bisa mengalahkan, kita akan dapat nilai keimanan. Tambahnya iman kita. Contoh tadi, kita lebih senang semuanya baca Quran nih. Tapi dapat-dapatnya feel ya, rasa dengan apa tuh, tapi dapat-dapatnya enak banget, suasana tuh dapat enak, pokoknya dalam praktis pokoknya enjoy banget gitu ya. Tapi enak-enaknya nih, lagi deket-deketnya dengan Al-Quran, tiba-tiba haid. Apakah kita nyalain haidnya? Karena haid sudah menjadi kodratnya dari Allah. Bagaimana? Kalau saya pribadi, saya akan baca terjemahnya. Kenapa? Di kisah dari juz 1 sampai juz 30 banyak sekali ilmu yang belum muncul, ilmu yang belum terangkat ke permukaan ilmu di dalam Al-Quran. Kalau kalian yang tahu, baca terjemah gak usah tafsir, terjemah aja yang paling dekat dengan kita. Terjemah Al-Quran, baca, banyak sekali kisahnya. Ya, banyak sekali, gak usah saya sebutkan satu persatu. Saya baru tahu, oh ternyata itu ada lautan Asia, lautan Tawar, ini ada, oh ternyata itu apa ya, ada macam-macam pokoknya gaya, ada seluruh warna yang banyak banget. Dan saya baru tahu setelah saya baca terjemah. Terus saya terakhir membaca terjemahnya. Saya membaca terjemah. Terjemah itu saya baca urut dari juz 1, nggak mencolok-mencolok nggak, karena itu udah rangkaian cerita. Saya baca dari juz 1 terjemahannya. Baca. Nanti kalau udah capek istirahat, dikasih pembatas terjemahannya. Pembatas, berarti besok lanjutkan. Misalnya saya baca terjemahnya baru sampai Al-A'raf ayat 17 ya, berarti besok dilanjut kalau sampai waktu itu. Nanti kita nggak akan kehilangan feel itu ya. Kenapa? Kita akan terbawa di ceritanya Al-Quran, di kisah-kisahnya Al-Quran. Itu indah sekali ya. Kita hanya kita baca novel gitu loh, kita kan membawa perasaan kita. Atau baca novel kan kadang sampai nangis dewe gitu ya, nyesek-nyesek dewe, baca Quran yang dibaca tapi sama buku tapi air matanya mengalir. Dia mau terbawa kehidupannya si apa ketika cinta tas gitu ya, sampai bukunya gitu. Al-Quran sama kita baca. Nanti kok lalu bagaimana bacanya? Itu kan di depan dulu, kita nggak mengikuti zaman sekarang. Itu kan zaman di depan para Rasul Nabi dulu. Coba kita bayangkan, kita misalnya bisa kita bayangkan, misalnya di ayat Al-Quran itu ada ayat-ayat itu berbicara tentang azab, kedahsyatan azab siksanya Allah, pedihnya siksanya Allah. Coba kita ingat dosa-dosa kita. Kalau kita disiksa dengan siksa itu bagaimana? Ingat semuanya dosa-dosa. Baca terjemah. Itu menurut saya nilai yang paling ampuh. Kalau mulai baca terjemah, bacanya urut. Yang mencerah-mencerah nggak dapat feel-nya, nggak dapat rasanya, nggak dapat. Kemudian pakai terjemah. Ya, ada lagi.
ataupun tajwidnya. Nah, bagi seperti saya ini yang bacaan Al-Qur'annya belum sempurna, itu beri Ustaz. Terima kasih. Ya. Bagaimana kalau kita baca Al-Quran tetapi bacaan kita belum baik? Tetaplah terus membaca Al-Quran dengan kemampuan yang ada ini dan terus belajar. Jadi nggak stuck ya. Sudah aku udah begini aja, sopuyung ini bisa saya seperti ini kok, baca seperti itu kan. Terus belajar, terus kita membaca Al-Qurannya juga terus, nggak terus begini. Sudah aku nggak mau membaca Al-Quran, dan kenapa nggak membaca Al-Quran? Aku masih belajar. Jadi aku nggak membaca Al-Quran, bacaanku belum bagus, makoridul hurufku belum tepat, bukan. Membaca Al-Quran tetap, tetapi juga terus ditingkatkan, di pembelajaran Al-Qurannya. Makoridulnya diperbagus, latihan terus menerus, latihan ilmu tajwidnya itu dipaskan satu-satu. Dulu saya tuh kalau pesantren itu sampai bundri dikasih tanda, ini tanda layar, tanda panjang, biar teliti gitu, tanda panjang, itu tanda wakaf, ini wakaf terus berhenti. Itu Quran pembelajaran saya tuh penuh dengan coretan-coretan semua. Ya udah lebih banyak coretannya daripada barisnya Al-Quran. Coretan-coretan kan apa? Kita harus meningkatkan terus meningkatkan kemampuan kita belajar itu terus kita tingkatkan ya, jangan sampai berhenti. Tapi baca Qurannya juga tetap jalan. Nanti dapat ilmu satu terapkan, terus seperti itu ya. Jangan sampai ini tip dari saya ya. Kalau dapat ilmu, kita tahu ilmu itu ada fasenya nempel, ada fase nempel dan ada fase aktif. Begini, kalau kita dapat ilmu, misalnya nih, hari ini kita dapat ilmu matopiki, misalnya di tajwid, dapat ilmu matopiki atau rok tafsir. Maka setelah kita belajar ilmu tadi, itu kita masih di hangat-hangatnya ilmu, masih nempel di kita, masih di fase aktifnya ilmu itu ya, di otak kita, langsung kita terapkan. Jangan sampai terus kita abaikan, begitu dia sudah menguap, sudah ngabar, baru kita golek itu sudah nggak dapat ya. Jadi ilmu itu langsung kita terapkan. Misalnya pagi ini di PGPG di pelajaran kirani, saya dapat ilmu makhorijul huruf H itu harus H di bawah. Kenapa? Ngaji nanti habis duhur ada terawih mandiri. Kenapa? Dilatih terus seperti itu. Maka ilmu itu akan terus jadi. Ya kan dia masih hangat, kita cetak langsung ke cetakannya langsung jadi. Itu anak-anak matematik saya sering seperti itu pada mereka. Ya, kenapa kan dikasih pelajaran nggak nyangkau maksudnya tuh ini udah matopiknya sering kelupaan. Kenapa? Karena pada saat kamu diajarkan matopik tidak langsung diterapkan. Akhirnya dia mudah kita narik hati itu susah. Ya, itu fase ilmu. Jadi itu nanti ada di kajian salah satu di ta'alim ya, ta'alim ya, fase-fase ilmu itu ada, masa ada ilmu ya. Jadi langsung ilmu itu langsung dapat terapkan. Itu benar-benar awet dan melekat sampai lama banget ya, sampai lama kuat gitu. Ya. Itu ya. Jadi terus tetap membaca Al-Quran, tetap cari ilmu, ditingkatkan kapasitas membaca Al-Qurannya, batas baca Al-Quran, dan setiap yang didapat langsung diterapkan. Gitu. Yang lain silakan. Ada? Bagaimana hafalannya hilang terus? Ya, seperti itu. Menghafal tapi sudah dihafal lupa terus, sama. Ya, bagaimana? Kita harus satu kita pahami, kita sadari betul, ya, sesuai sabda Rasulullah bahwa hafalan Al-Quran itu seperti unta dalam ikatan. Kalau kita lihat, kita sering lihat ikatannya, kita sering mengontrol ikatannya, maka dia akan terikat. Tapi kalau kita lengah melihat ikatannya, maka kita pun akan kehilangan unta itu. Maksudnya apa? Al-Quran memang mudah untuk dihafal, ya, tapi dia itu seperti unta, enggak terus dihafal diem, duduk manis, deret-deret apa kita enggak. Dia akan mudah lepas. Kenapa ini? Agar dia mengajak kita untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Dan besok dibuka meneh.
besok dibuka lagi, besok dilihat lagi, ya, agar besok ditengok kembali. Surah Al-Fajr, coba kalau nempel di kita, cuma nempel di sini doang terus, kita nggak akan buka lagi Al-Fajr, kita nggak akan memasuki apa itu arti kandungan di dalam surah Al-Fajr, kita nggak akan membuka. Tapi kalau Al-Fajr kita kebolak-balik, Abayinah kita kebolak-balik, besok kita akan tengok lagi, kita akan lihat lagi, kita akan baca lagi artinya. Oh, ini ternyata apa? Innalladzina amanu wa amilus sholihati. Oh, ini ternyata walladzina amanu wa amilus sholihati. Kita akan terus berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi lupanya kita dengan hafalan Al-Quran sebenarnya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya melihatnya seperti itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terus berinteraksi dengan Al-Quran, agar kita terus membuka Al-Quran. Orang sudah menghafal pun ya, sudah tabarokan. Adik saya kan, Anda selesai 30 juz itu langsung tabarokan ketika berpesantren. Pasuruan, ke Madura, sama ke Probolinggo. Tabarokan itu puasa 40 hari, 1 hari, 1 kali hataman. 24 jam 1 kali hataman. Itu untuk menguatkan hafalan. Masih saya tanya, Dek, kamu kan sudah mondok tabarokan di Pasuruan, di Madura, di Probolinggo. Itu masih ada yang lupa enggak hafalannya? Ya masih kok enggak katanya. Masih, karena masih sudah sifatnya Al-Quran seperti itu. Ya, kalau nanti Al-Quran enggak ada yang lupa, berbahaya kata adik saya. Loh, nanti bisa bahaya. Kok bisa bahaya gimana? Jadinya sombong. Akan muncul sombong, akan muncul riak di diri kita. Tapi kalau dengan Al-Quran itu kita sering lupa, ya, atau ada yang hilang, itu ya memang Quran seperti itu, gitu. Agar kita nggak sombong, agar kita nggak lupa, agar kita terus berinteraksi dengan Al-Quran, membuka Al-Quran kembali seperti itu. Itu adalah kenapa kita sering punya hafalan itu lupa, wajar, ya. Lupa dengan melupakan itu beda. Kalau melupakan itu sudah hatinya itu sudah nggak terikat sama sekali dengan hafalan, paham nggak? Kan sudah nggak ada beban itu loh dengan hafalan, itu bahaya. Tapi kalau ada beban dengan hafalan, ya aku belum, ini tuh lupa tapi aku ini masih belum memperoleh anak, ada ikatan beban dengan hafalan kita, itu masih bagus gitu. Buka aja, buka apalagi. Nanti kalau masih kurang, masih apa? Dibuka lagi. Oh ini mus, yang depan dihafal, yang belakang lupa. Seperti sering nggak? Sering ya? Ini dihafal, yang itu lupa, yang itu dihafal, yang itu lupa. Ya memang sifatnya Al-Quran seperti itu. Biar kita selalu bersama Al-Quran, terus dengan Al-Quran. Nanti kalau kita sudah 20 juz selesai, sudah bunyi ada di sini, bahaya. Ya, jatuhnya nanti banyak yang sombong, banyak yang riak, banyak yang takabur, merasa sudah bisa. Nah, jadi kalau kita interaksi dengan Al-Quran itu, kalau saya rumusnya satu, ya, jangan pernah merasa bisa, belum bisa. Terus merasa kurang, terus harus belajar terus. Silakan pertanyaan selanjutnya, barangkali ada. Ya, silakan. Bagaimana kalau dengan ngantuk? Nah, ini maksud saya itu semua ya, semua kita umat Islam kalau berinteraksi dengan ngantuk itu pasti mengalami, ya. Karena apa? Membaca Al-Quran itu bahayanya luar biasa. Satu huruf berapa? Jadi Rasulullah itu 10 kebaikan. Dikalikan berapa huruf? Bismillahirrahmanirrahim. Itu dari basmalah. Kira-kira setan dan hawa nafsu akan berdiam diri melihat kita panen pahala? Mereka nggak akan mau. Mereka sudah tugasnya memang mereka nggak akan rela. Mereka nggak akan diam diri melihat kita panen pahala. Mereka nggak akan ridho, ya. Mereka nggak suka kalau kita panen pahala. Lalu bagaimana mereka mengendalikan? Mereka mengendalikan dari malas, ngantuk. Itu ada bagian dari yang mereka pasangkan ke kita, ya, taburkan ke kita, biar ngantuk, biar ini. Lalu bagaimana? Disitulah
nih. Nah, posisi ujian itu di sini. Ujian kita antara sedang Al-Quran itu di situ. Allah akan melihat. Ini kamu ngantuk. Kalau kamu ngantuk, coba kamu nurutin ngantuknya, kemudian tidur, tutup Qurannya, atau kamu melawan ngantuknya. Kalau kamu melawan ngantuknya, aku tambah dari Allah pahalanya. Kalau kau turunkan ngantukmu, ya sudah, kamu berhenti baca Qurannya. Berarti berhenti juga memanen pahalanya. Itu Allah melihat bagaimana reaksi kita terhadap ujian ngantuk yang dikasihkan kepada kita tadi. Kalau di pondok pesantren, kalau kita nurutin ngantuk dan asal saya Quran, maka kalau saya sendiri itu kemana-mana itu bawa air, sudah wudhu, kemudian saya sendiri saya praktekkan ya kalau pesantren sampai sekarang itu, saya tuh bawa air dicangkir, tapi tangannya kan udah bersih, tangan udah bersih. Di mana tuh bawa? Kalau saya malas ya, air minum ya boleh lah, air dikit gitu ya. Nanti kalau ngantuk, pakai air tuang dikit, ini kan, dasar. Kalau bisa pakai air dia kan melek, ya, nggak lengket gitu loh, nggak lengket. Itu dipraktekkan. Setiap orang beda-beda apa tipsnya ya. Kalau teman saya tipsnya dijiwit ada, tapi ya juga saya enggak. Kenapa? Nanti bekasnya merah dan memar, saya nggak mau. Ya, kan yang dijiwit begini. Ada yang jalan-jalan mengusirnya. Kalau ngantuknya itu posisinya duduk, dia jalan-jalan. Saya termasuk yang mengambil, kadang bapaknya sambil jalan-jalan. Karena ngantuknya udah gak tahan ya, ngantuknya udah parah gitu. Itu sambil jalan-jalan, pegang Quran, sambil jalan-jalan. Nanti jalan-jalan lagi. Gak apa-apa, boleh. Ya, jalan-jalan. Ada yang tipsnya itu tidur dulu, nanti bangun. Tapi rata-rata ini gak sukses. Tidurnya 12. Bangunin, itu tapi kalau udah gini sudah ada tipsnya dipasang alarm kencang banget sampai terganggu teman-temannya terganggu semuanya. Udah dengarnya, yang terdengar yang terganggu teman-temannya akhirnya gak terganggu, padahal dia punya terganggu dengan alarm itu. Itu banyak yang tipsnya sama teman-teman di pesantren itu. Ya, terus ada juga yang begini. Ini saya juga sering praktekkan. Kalau sudah ngantuk berhenti baca ayatnya, ke artinya. Ngantuknya sudah ketahan, sudah ketahan. Huruf itu udah mulai kayak berubah semuanya gitu ya karena saking ngantuknya. Itu berhenti. Saya berhenti baca terjemah sebelahnya. Masa pakai pelan terjemah, baca terjemahnya. Terjemahnya gitu, lihatin ceritanya gitu. Dinikmati ceritanya. Oh, dulu tuh tentang ini apa? Tentang Talut gitu ya. Ada Talut itu dia di satu tuh tentang Talut kita begini. Oh, pasukannya Jalut. Oh, ini begini. Itu ngantuknya hilang. Karena apa? Sini berusaha menganalisa cerita di Quran tadi, berusaha menalar cerita di Quran tadi, maka ngantuknya hilang. Ya, cerita tentang Jalut dan Talut itu ada di atas. Itu tuh ngantuknya harus hilang karena fokusnya bukan nggak menghafal. Sini ritme sudah nggak ada menghafal, tapi ritmenya mencerna cerita tadi. Itu ada. Dan saya juga sedang merasakan yang ini. Kalau ngantuk baca artinya. Kedua, ngantuk itu bisa dengan menulis. Menulisnya ada juga teman saya yang pakai tips ini. Dia tulisnya begini, lagi menghafal Quran, ngantuk banget, maka dia menggantinya dengan menulis. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, ditulis. Dia ngantuknya hilang. Saya pernah praktekkan itu. Jadi buku khusus itu untuk menulis agar ngantuknya hilang. Kalau pas ngantuknya dapat. Kalau pas ngantuk ya nggak apa-apa, tapi ngantuk akan pakai tulisan. Itu bisa. Itu juga praktek. Kenapa? Kalau menulis karena gerak kita, nanti ngantuknya akan berkurang. Ya. Kalau masih ngantuk juga, ini teman saya praktekin olahraga. Olahraganya kan kasar. Olahraganya itu kadang kayak saya praktekin begini. Kalau apa? Saya ngantuk itu olahraga kadang gini. Lucu gitu loh ya. Kadang gini. Gitu. Cepet apa? Biar yang capek. Nanti capek itu kan terus apa? Keringat itu kan dia mulai gitu. Karena sifatnya ngantuk itu kan melenakan ya. Karena ngantuk ya bukan yang teratur itu enggak tahu kan semakin ngantuk nanti. Ya acak-acak aja gitu ya. Gitu. Pokoknya olahraga dulu. Jangan pakai apa kayak sok itu, sok terapi ya. Ada juga yang cara menghilangkan ngantuknya dengan makan makanan yang kecut. Ya, saya nggak pernah prakteknya, saya biasa mampu. Kecut melek gitu ya, atau bawa garam, garamnya tempel. Itu ada teman-teman pesantren saya seperti itu. Ya, garam nanti pas ngantuk di apa ini dimakan. Itu kan melek gitu ya.
ekstrim apa kecil itu malah ada. Ya ada yang ngantuknya dengan minum ada, tapi ada yang ekstrim pakai basem di sini jangan ditiru. Ya, bagus banget itu. Pengennya nggak ngantuk di basem, oh malah nggak bisa melek. Iya, ya karena panas itu jangan ditiru itu. Itu ada saya tak marahin tuh teman saya tuh. Gak boleh kayak gitu tuh namanya menyakiti saya. Gak boleh. Jadi sebenarnya kita itu apa? Dicoba gitu, diuji oleh Allah. Nah, itu pasti semua orang, semua mengalami kalau sudah ketemu Al-Quran itu ngantuknya tiba-tiba datang. Ya, coba nanti gimana treatment diri disesuaikan dengan kondisi dunia masing-masing. Ya, ada pertanyaan nanti? Silakan. Ya, boleh. Masih ada waktu. Kalau saya tentu bersama kita berbeda ya, berbeda semuanya. Nah, kalau saya itu sejak saya meninggalkan UNER dan Unibra itu ya, sudah nggak fokus ke sana itu, saya sudah bahwa nanti Allah saya karena sudah dekat Al-Quran maka Allah akan menarik saya dan bahasa gitu. Jadi nanti kalau Allah mampu saya kuliah saya begitu. Karena apa? Kalau saya itu tipenya orang yang nggak bisa misalnya nyambi, misalnya ini disambi ini itu nggak bisa. Saya tuh tipenya orangnya adalah satu cita-cita selesai saya ke cita-cita lain, satu cita-cita selesai saya ke cita-cita lain seperti itu. Jadi harus selesai dulu satu, selesai dulu satu. Saya tipenya itu. Kalau teman saya di universitas dulu di Bajajang banyak yang melakukan juga. Tapi sampai hari ini saya lihat kabar-kabar mereka itu tidak selesai. Gitu. Ya terutama kalau enggak karena mereka guru-guru mereka di kampusnya, terus yaitu sudah terbentuk dengan skripsi dengan tugas kampus yang banyak hal itu sudah tidak berkelanjutan. Jadi saya dulu kalau saya sudah niat menyelesaikan Quran, saya selesaikan Quran saya. Saya kemudian kuliah dan selesaikan kuliah saya. Saya harus apa? Selesaikan tuntas-tuntas satu-satu untuk saya. Nah kalau bagaimana dengan tawaran dulu di surat tadi, monggo disesuaikan dengan dunia aja ya. Nanti mampu nggak lebih berat mana nih cita-cita menghafal Quran ataukah kuliah? Kalau saya pribadi, saya tetap Al-Quran. Karena Al-Quran nanti itu akan memudahkan semua kehidupan dunia, kehidupan saya. Itu sudah prinsip saya, maksudnya saya berkeyakinan seperti itu. Ya, nanti tidak dapat seperti tadi saya lepaskan Unibra, Brawijaya saya lepaskan, UNER saya lepaskan. Ternyata Allah memang kasih yang terbaik, ya. Masih yang terbaik lebih dari yang apa di sana seperti itu. Karena saya masuk ke fakultas peternakan itu jadi saya kerja di dinas-dinas peternakan kayak gitu. Tapi saya bahagia sekali ya bisa apa bersama dengan pejuang-pejuang Al-Quran saya bahagia gitu. Itu kan kita beda-beda ya. Kalau saya antum tanya ke saya di posisi antum saya kan enggak. Ya, bukan saya kan ya. Misalnya kan kepatah nanti ditata oleh Allah dan yang lain. Dan tentunya mungkin lebih baik aja. Tapi bukan berarti kuliah guru bukan, saya pun tetap kuliah ya. Maksudnya ada skala prioritas mana yang kita ambil seperti itu. Dan skala prioritas. Tapi jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah itu ya sudah kalau kita memang berkhidmat pada Quran sudah prioritas. Biar nanti pekerjaan soalnya. Kita tetap usaha, ikhtiar, jaga niat, ya perbaiki niatnya dengan baik. Terus apa? Berhusnuzon sama Allah. Ya. Yang lain pertanyaan terakhir mungkin ya. Ya, pertanyaan terakhir. Sudah sempat juga. Oke, pertanyaan terakhir siapa? Hafalan Al-Quran mudah lupa, ya itu memang sudah tahu apa karakteristik apa seperti itu. Bagaimana mengantisipasi ayat-ayat yang sama? Sering kan enggak? Ayat-ayat serupa itu suka ketuk-ketuk
Ya, satu ditulis. Itu saya selalu bilang karena nomor hafid. Ya suruh foto kamu jadi segar jangan gitu. Di Quran surah Al-Bayyinah waladina amanu ditulis bawahnya. Ketemu lagi di Quran surah Al-Hud ditulis. Ketemu lagi di Quran surah Al-Insyiqaq ditulis. Jadi setiap suratnya kita hafal Innaladina amanu wa amilus sholihati itu masuknya kemana, lanjutannya apa? Tajri min tahtiha anhar atau langsung khalidina fiha, pakai abada apa tidak? Yang pakai abada itu apa? Al-Bayyinah. Yang di Al-Hud pakai abada apa tidak? Harus tahu betul, ditulis. Kalau nggak ditulis sama nanti campur lagi. Jadi ditulis, dipilah-pilahkan. Ya. Jadi kalau saya penuh dengan tulisan-tulisan seperti itu untuk memetakan kita bahwa tajri min tahtiha anhar khalidina fiha abada itu Al-Bayyinah. Karena anak suka bablas itu, bablasan semua gitu ya, khalidina fiha bablasan. Begitu mengantisipasi ayat-ayat yang serupa. Ya, ditulis kemudian ini bagian mana, ini punyanya siapa, ini juz berapa, terpetakan. Ada lagi pertanyaan terakhir ada satu boleh ya. Kalau ibu sendiri, kalau dulu ngapalnya itu di targetnya berapa sama kalau menurut saya itu waktunya itu waktu kapan? Tapi saya lupa tadi kan cerita sekedar ya, belum tentu yang saya sampaikan cocok dengan kondisi antum. Bisa jadi ini hanya sekedar sharing. Saya murojaah itu waktu di pesantren itu pada subuh 1 juz, pada subuh disetorkan pada guru di pesantren. Karena 1 juz murojaahnya disetorkan pada guru, kalau bangunnya jam 3 sudah nggak bisa. Maka saya bangun itu harus jam 2 sudah bangun, tidurnya hanya 3 jam. Karena kalau tidurnya lebih, nanti 1 juznya nggak jadi. Terus saya paling senang menjaga hafalan di dalam sholat. Ya, saya pribadi saya praktekkan bertahun-tahun pesantren itu, saya murojaahnya di rokaat sholat saya, di rokaat malam itu. Jadi 1 rokaat itu 1/4 juz, 1 rokaat 5 halaman. Itu sudah biasa saya. Ya, kalau 4 rokaat berarti tahajud 2 berarti 4 rokaat itu 1 juz. Kalau belum bisa diulangi kembali sampai 1/4 juz itu bisa. Bahkan kita kadang sholatnya udah nggak terhitung berapa rokaatnya, nggak hitung. Yang penting target 1 juz itu termurojaah baik dengan baik di dalam sholat. Kalau di dalam sholat hitung-hitungnya itu ya, ini ya untuk apa ini antuna semuanya ya. Kayak sudah lancar, kita semakkan ternyata lupa. Sering nggak? Sering. Saya juga sering. Kelihatan sudah lancar, sudah bacanya berkali-kali. Sudah di sini sudah, pokoknya lancar. Kita semakkan, gila lupa, bener nggak? Ya, karena memang itu tadi kadang-kadang kita sudah cukup gitu loh, itu ternyata belum. Kalau saya murojaahnya itu di dalam sholat, paling sering di dalam sholat. Nambahnya sehari 1 halaman, satu halaman dengan benar. Dan kalau saya nambah, saya nggak bisa ya. Kalau nggak ngapalin, nggak pakai arti saya nggak bisa. Jadi kalau saya ngapalin, itu saya tarjim dulu, 1 ayat, terjemahkan 1 ayat per kata. Wala dan janganlah, tulis wala dan jangan. Tarjim per ayatnya. Jadi saya itu kalau di pesantren kata teman-teman, apa ya, Mbak Mami itu nek ngapalke paling sulit bikin hafalannya, paling lama. Tapi nek maju ke bunyai nomor 1. Nah itu saya kenal ya di pesantren. Kalau menghafal itu lama banget, 1 halaman. Teman saya itu ada yang 10 menit jadi 15 menit jadi. Saya tuh hampir 1 jam lebih kalau bikin. Kenapa? Saya tarjim dulu. Saya tarjim dulu 1 halaman itu per ayat saya tarjim. Saya bagi 1 halaman itu saya bagi menjadi 2. 1 halaman itu saya bagi menjadi 2. Misalnya 6 ayat, bisa 12 ayat, saya bagi 2. Setelah saya bagi 2, saya urutkan dari atas. Tarjim, saya masih tarjim ya. Kalau saya nggak tarjim, saya nggak bisa menghafalkan, saya nggak tahu apa yang saya bilang. Saya tarjim dulu, 1 ayat sampai lancar betul, sudah lancar banget ya, dan nggak ada salah sama sekali. Saya baru mentarjim ayat berikutnya. Setelah saya tarjim, menghafal dan tarjim, saya gabungkan ayat nomor 1 tadi dengan ayat kedua. Kurang lebih sampai jadi 1/2 halaman. Setelah 1/2 halaman jadi, bikin lagi sama
pertama sistemnya nanti jadi satu halaman dipakai sholat. Pakai sholatnya nggak sekali pakai ya. Kopiah pakai terus sampai nanti kita sekolah tuh di dalam sholat. Kadang suka berhenti nggak apa di tengah-tengah sholat pas rakaat kedua, di rakaat pertama dia duhur misalnya hilang lupa baru dapat 2 ayat baru lupa. Ya sudah kita tutup dengan al-ikhlas, kemudian kita sujud dan sebagainya. Nanti rakaat kedua diulang lagi ternyata masih macet di situ belum tingkat lagi kita salam buka dibaca lagi sampai ke atas bawah, tutup lagi, gak diam lagi. Kan bagian dulu ada 4 ya, gitu. Duha juga bisa, duha itu bisa sampai 12 rakaat untuk mengulang setoran hafalan yang maju, habis duha itu bisa. Saya setoran itu jam 9, jadi fase jam 8 sampai jam 9 itu buat lancarin hafalan yang dibikin tadi jam 7, dibuat di setorinya di Allah di duha, sholat duha tadi. Nanti maju pertama, setoran keduanya maju pertama. Itu kalau saya. Ya. Beda-beda, setiap orang mesti beda-beda. Tapi ini pengalaman dari saya sendiri. Begitu. Murojaahnya kalau murojaah standar menghafal itu kalau sudah selesai 1 juz, tapi kalau masih proses paling nggak itu 4 juz atau 5 halaman minimal. Itu standar minimal. Ya. Nggak boleh kurang. Ya. Agar terpetakannya di sini enak. Terpetakan hafalnya. Dan kita nyaman. Ya. Terus kalau menghafal Quran, jangan dibaca dulu ya. Ini sering saya sering anak-anak itu juga sering saya ingatkan. Kamu yang menghafal Quran jangan langsung menghafal. Ayat yang mau dihafal itu dibaca dulu jauh hari. Misalnya 2 hari yang lalu atau sehari yang lalu, ayat yang mau dihafal itu dibaca dulu. Misalnya kita mau menghafal halaman 10 dari Al-Quran itu halaman 10. Jangan di hari itu kamu langsung menghafal halaman 10. Berat, ininya berat. Bacanya banyak yang salah, panjang pendeknya banyak yang salah. Halaman 10, kalau kamu menghafal halaman 10 hari ini, baca dulu halaman 10 itu 2 hari yang lalu. Dibaca aja, dibaca biasa. Perhatikan panjang pendeknya, perhatikan ada wakofnya, diperhatikan panjang pendeknya mana, ada nggak tasydidnya ini, perhatikan bacanya tuh dibaca. Gitu. Baca aja, belum menghafal. Gitu. Baru sehari besok dihafal. Ya, sebab kalau kebanyakan ya saya lihat juga di santri-santri rumah tangga itu kalau menghafal tanpa dibaca dulu itu masih banyak kesalahan-kesalahannya di sana dan agak susah gitu. Tapi kalau kita ada kenalan dulu dengan ayat yang mau kita hafal, kita kenalan dulu, kita membaca dulu, itu lebih mudah dihafal. Lebih mudah dihafal. Gitu. Jadi dibaca dulu, yang mau dihafal dibaca dulu. Jangan langsung dihafal. Susah. Gitu. Ya, tuh ada lagi. Ya, baik. Terus ini ya, terakhir dari saya ya. Bagi yang punya hafalan, tidak ada cara terbaik murojaah kecuali di dalam sholat. Murojaah di dalam sholat. Pakai aja asal hafal Quran di dalam sholat. Kalau nggak selesai karena kita terputus nggak ingat, tutup aja dengan al-ikhlas, nggak apa-apa. Tapi pakai di dalam sholat itu mantap banget. Selain mantap di ingatan kita, pahalanya juga berlipat. Beda loh, pahala bacaan Quran di dalam sholat dan di luar sholat beda. Ada riwayatnya. Kalau di dalam sholat begini, kalau di luar sholat begini, kalau dengan wudhu begini, kalau dengan wudhu begini. Saya pernah baca kitabnya sama, tapi saya lupa apa. Tapi pernah saya baca. Ya, yang kedua, selagi kalian bisa interaksi dengan Al-Quran dengan berwudhulah. Berwudhu. Saya punya teman namanya Kak Dwi Sandai dari Pati, dulu dia ada syat, kita masih kontak-kontakan. Itu sangat begini, kalau gerakan gitu ya, aku nyesel banget. Kenapa dulu waktu menghafal aku seringnya nggak wudhu gitu. Nilainya tuh beda banget. Aku sekarang nyesel banget. Dulu kenapa ya waktu kita ngapa di arisan dulu kok kita, maksudnya beliau gitu ya, jarang wudhu gitu. Andaikan wudhu itu pahalanya sudah beda banget, dapatnya rasa juga beda banget. Ya, tapi apakah kita harus berwudhu untuk menghafal murojaah? Ya nggak harus. Tapi selagi itu bisa kita upayakan berwudhu. Tapi nggak harus berwudhu kita bermurojaah enggak. Kalian jalan sambil murojaah enggak apa-apa. Yang berkendara sambil murojaah boleh-boleh banget. Ya, itu. Apa? Tapi kalau kita di tempat, nggak lagi berkendara, nggak lagi dalam perjalanan, ya wudhu itu lebih baik.
semoga bermanfaat apa yang sedikit saya sampaikan ya. Dari saya yang satu, ini ada pilihan Allah yang terbaik sekali lagi ya. Seperti yang saya rasakan sendiri, ada pilihan Allah, kita dipilih oleh Allah ya untuk menjadi pejuang-pejuang Al-Quran, menjadi keluarganya Allah, menjadi bagian dari khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Maka mari kita syukuri nikmat ini dengan sebaik-baik syukuran ya. Kita bahagia, kita senang, kita menjalaninya dengan keridhaan, kesabaran. Kalau ada kesusahan itu sudah wajar, memang dunia itu susah ya. Kita nggak akan senang terus juga nggak akan seperti itu, susah terus juga nggak akan seperti itu ya. Kemudian mari kita raih itu dengan ridho dari Allah ya. Dengan jangan berkeluh kesah ya. Jangan mengeluh, karena mengeluh itu mengurangi energi kita, mengurangi keberkahan untuk kita. Kalau kita mengeluh, udah jalanin aja. Nanti pasti akan ada ujungnya. Lempeng seperti ini terus. Nanti akan lebih baik bertambahnya hari. Seperti itu. Ya, jadi kita jangan mengeluhnya yang diunggul-unggulkan atau yang dimunculkan itu mengeluhnya jangan. Ya eman-eman banget kalau mengeluh kita yang kita unggulkan ya. Tapi kita terus bahagia, semangat terus ya. Dengan Al-Quran ini. Ya, karena kita menjadi bagian dari orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kebenaran dari Allah semata, kekurangan ataupun kesalahan dari saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.